Biar kotor terus. Nyampur iki. Salah. Nah, ini siap kabeh. Hari ini Budiarto dan rekannya Udin bersiap menuju Kumbung. Mereka berasal dari Jawa Tengah, menyambung hidup di tanah Sulawesi, semata mencari harapan yang lebih menjanjikan. Sang istri Sarmi membuatkan kopi. 3 tahun bersama sang suami Budiarto berjuang di tanah rantau, suka duka dilalui bersama. Ayo, angkat. Ya. Berpindah-pindah tempat, sampai akhirnya menetap di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat hingga kini. Angkat, yuk. Jalan. Kumbung atau rumah jamur, harapan Budiarto sekeluarga saat ini. Merintis dari nol, usaha budidaya jamur tiram sedikit demi sedikit berkembang, memberikan nilai ekonomi. Luas lahan belakang rumah dijadikan kumbung, menyemai benih dengan ketelatenan demi panen nantinya. Jamur tiram dengan nama latin Pleurotus ostreotus dinilai memiliki prospek yang sangat baik di daerah ini. Tanah dan iklim Kabupaten Mamuju Tengah menunjang budidaya jamur tiram. Usaha jamur tiram Budiarto ini telah berjalan 3 tahun. Awalnya ia mengalami kesulitan menembus pasar lokal daerah. Masyarakat belum banyak yang menyambut positif produk jamur tiram yang dihasilkan. Sebagian masih menganggap jamur identik dengan racun dan hama. Dari awalnya di sini saya memutuskan kenapa saya ambil usaha budidaya jamur tiram, karena dulu awalnya saya mau memilih untuk usaha membuka pabrik roti, biaya kebutuhan modal yang diperlukan sangat tinggi sekali. Jadi saya putuskan untuk usaha budidaya jamur. Tanggapan awal dari masyarakat ya, pertama awal merintisnya memang cukup sangat ada kesulitan karena masyarakat di sini belum paham dan belum mengerti apa itu jamur tiram. Jadi mereka belum tahu bagaimana proses memasaknya, dibikin untuk apa. Jadi kami harus mensosialisasikan kepada mereka tentang proses bagaimana jamur tiram ini tumbuh, dari mana sampai dengan proses memasaknya. Jadi mereka pada akhirnya setelah tahu, akhirnya mereka mengkonsumsinya. Jadi banyak langganan yang saat ini sudah menjadi langganan kami. Jadi mereka saat ini langsung jika mau membutuhkan jamur tiram, mereka langsung datang sendiri ke tempat kami dengan membelinya, atau mungkin juga mereka pesan secara online. Jadi kami akan delivery sampai ke rumahnya. Lahan yang dikelola Budiarto milik salah seorang kawan yang juga pendatang di Tabolang, Mamuju Tengah. Lahannya cukup luas. Di belakang rumahnya, luas lahan dibangun kumbung atau rumah jamur. Kumbung rumah harapan, benih kerja keras, kesabaran dan doa. Di kampungnya di Jawa Tengah, bahan makanan dari jamur tiram menjadi konsumsi sehari-hari. Begitupun juga budidayanya. Dari ilmu penggarapan tanaman dan media tumbuh jamur tiram di daerahnya, mengilhami Budiarto mengembangkan tempatnya sekarang. Kekayaan alam Mamuju Tengah yang melimpah menjadikan bahan baku mudah didapatkan. Serbuk kayu salah satu bahan utama, mengandalkan limbah pabrik olahan kayu. Serbuk kayu bercampur dengan dedak dan kapur, bahan backlog, media utama tumbuh sang jamur tiram.
Berkah jamur tiram tak hanya milik Budiarto sekeluarga. Sejak sukses mengembangkan budidaya jamur tiram di desa ini, masyarakat sekitar semakin tertarik dengan metodenya. Selain itu, membawa berkah dan lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Seperti halnya melibatkan masyarakat yang didominasi kaum ibu, membantu dalam pembuatan media tanam jamur tiram. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang tangguh. Tak melulu berpangku tangan mengandalkan peran suami mengangkat ekonomi keluarga. Demi mencukupi hidup, mereka bekerja membuat backlog jamur. Kumbung menjadi berkah rezeki untuk keluarga. Setelah media serbuk kayu, dedak dan kapur tercampur sempurna, kemudian dirangkum dalam wadah plastik. Sesi ini menjadi bagian kerja ibu-ibu. Media utama bibit jamur dimasukkan dalam plastik silinder hingga padat dengan ketebalan plastik antara 0,3 sampai 0,5. Backlog bibit kemudian satu persatu dimasukkan dalam alat pres dan ditekan agar backlog lebih padat sempurna. Mereka setiap harinya bekerja di Kumbung membuat ratusan gelondongan backlog jamur. Bekerja berkelompok membuat pekerjaan semakin ringan. Usaha pembuatan backlog bibit jamur ini bahkan menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan memberikan keuntungan lebih. Jika tenaga kerja terkumpul semua, dalam sehari mereka mampu membuat ratusan, bahkan sekitar 4.000-an backlog bibit jamur tiram setiap harinya. Budidaya jamur tiram sendiri ini kan pengerjaannya juga selain memang tidak butuh tenaga berat dan memang tempatnya juga tidak kena panas, dan jadi saya pakai untuk tenaga kerja yang di sini saya pakai untuk ibu-ibu untuk pembikinan backlognya. Jadi saya kira tidak membutuhkan tenaga berat, jadi saya pakai memang cukup untuk ibu-ibu di sekitar sini, dan mereka sangat antusias sekali dengan pekerjaan ini. Jadi mereka juga sangat suka, cocok untuk pekerjaan bikin backlog jamur tiram. Kendala untuk budidaya jamur tiram saat ini yaitu untuk pelebaran pasar. Hari ini Budiarto dibantu Udin melakukan proses pemanasan backlog jamur. Satu persatu backlog yang sebelumnya telah disemai bibit dimasukkan dalam ruang pemanas. Di Kabupaten Mamuju Tengah, Kumbung Budiarto, satu-satunya yang telah lama dan kontinu beroperasi. Masyarakat setempat masih merintis usaha yang terbilang baru ini dan memilih membeli backlog jadi dari produksi Kumbung Rumah Jamur Budiarto. Potongan kayu menjadi bahan bakar memanaskan backlog jamur. Syukurnya daerah ini kayu-kayu sungguh melimpah hingga tak sulit bagi Budiarto dalam proses membuat media tanam. Bibit jamur unggul terus terjaga dalam setiap proses penyemaian dan pembakaran. Sehari penuh dijaga hingga esok menjadi bibit asa. Sampai akhir di titik 100 derajat Celcius, bibit jamur sejatinya siap menjadi media utuh bagi tumbuh kembang sang jamur tiram. Sementara itu di Kumbung, backlog lama yang berjejer dalam rak, satu persatu tumbuh subur jamur tiram. Waktunya untuk memanen kerja keras. Bersama sang istri Sarmi, Budiarto memanen buah kerja keras selama ini. Jajaran jamur tiram, jawaban doa mereka selama ini. Hasil panen jamur menjadi berkah Budiarto sekeluarga. Hampir setiap hari Kumbung ini menghasilkan jamur tiram. Panen kali ini lumayan, menutupi permintaan konsumen yang terus meningkat setiap hari.
Satu bungkus jamur ini dengan berat 500 gram dijual seharga Rp18.000. Jamur tiram nantinya diolah menjadi beragam makanan tinggi protein. Usai pemanenan, backlog ini disiram demi menjaga kelembaban. Harapan esok hari, ribuan gelondongan backlog kembali bersemi, menghadirkan jamur tiram yang baru. Di dapur, Mbak Sarmi memasak jamur tiram hasil kumbung. Sayur tumis tiram, jamur crispy, dan pepes tiram, menu utama siang ini. Beberapa hasil olahan makanan juga dijual, dan banyak peminatnya seperti kuliner keripik jamur. Nantinya dijual memenuhi permintaan pasar yang sudah berjalan sejak dahulu. Budiarto dan Udin bergegas menuju Kumbung, melihat kembali hasil pembakaran backlog jamur mereka. Usai melalui proses pendinginan, ratusan backlog bibit dikeluarkan dan disimpan di tempat lembab untuk beberapa hari ke depan. Ruang tertutup minim cahaya matahari, tempat terbaik bagi pendinginan bibit jamur siap kembang. Sementara itu backlog untuk pembakaran selanjutnya mereka persiapkan. Bahan bibit yang merupakan jagung fermentasi dimasukkan dalam backlog padat melalui celah yang tersedia. Butuh penanganan khusus dan konsentrasi. Letakkan bibit fermentasi sehingga nantinya menghasilkan jamur dengan kualitas baik. Ada beberapa backlog siap dimasukkan dalam kumbung yang lain hari ini. Rak-rak kumbung yang telah dibersihkan dan telah dilakukan pengapuran serta penyemprotan fungisida telah disiapkan sebelumnya. Backlog disusun berjejer selang-seling dengan posisi horizontal agar aman dan tidak rusak saat proses penyiraman. Selain itu, saat memanen juga lebih mudah. Hanya saja penyusunan horizontal lebih menyita ruang. Awal mengenal budidaya jamur tiram itu di Jawa. Jadi saya punya komunitas besar untuk budidaya jamur, baik itu jamur tiram, jamur kuping, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat selalu berkomunikasi dengan komunitas kami di Jawa. Waktu awal di sini banyak kesulitan tentang bagaimana memproses jamur tiram, karena perbedaan dari bahan baku baik yang di Jawa dengan yang di Mamuju Tengah ini. Jadi kami harus mengolahnya secara berbeda dari yang biasanya. Jadi saat ini sudah berhasil, dan jamur tiram saat ini sudah banyak mitra yang kami bina juga. Jadi jamur tiram saat ini sudah bisa memasyarakat, sudah diterima masyarakat dan jadi konsumsi setiap sehari-hari. Jadi untuk budidaya jamur tiram ini, untuk proses persiapan dari awalnya, dari untuk bahan baku yang diperlukan yaitu serbuk gergaji kayu. Ya,
serbuk gergaji kayu ini saat di Mamuju Tengah ini sangat melimpah sekali. Jadi jumlahnya sangat luar biasa banyak dan saat ini belum ada yang memanfaatkan dari serbuk kayu itu. Ya, selain serbuk kayu juga bahan yang kami butuhkan yaitu dedak dari penggilingan padi. Ya, saat ini di sini juga jumlahnya sangat melimpah dan juga ada kapur dan juga kalau bahan itu sangat mudah didapatkan. Untuk bahan-bahannya, jadi untuk di sini saya kira sangat melimpah dan tidak ada masalah. Jadi untuk baik jangka panjangnya masih bisa kami produksi untuk budidaya jamur tiram ini. Hari ini Budiarto butuh serbuk kayu yang lebih banyak untuk bahan baklok. Sebelum berangkat, sekalian sang istri menitipkan jamur pesanan beberapa konsumen. Budiarto turut membantu mensuplai jamur tiram pesanan ke rumah-rumah. Permintaan yang tinggi ketersediaan jamur tiram menjadi berkah dan semangat Budiarto mengembangkan jamur tiram di Mamuju Tengah. Apalagi orang-orang relatif belum begitu banyak mengembangkan jamur tiram di daerah ini. Bagi Budiarto, jamur tiram memberikan berkah dan memantik semangatnya bersama keluarga di tanah rantau. Banyaknya permintaan jamur tiram dari konsumen menandakan prospek pengembangan jamur tiram ke depan semakin cerah. Ia optimis makin banyak yang tertarik mengembangkan jamur tiram. Dengan saya membuka usaha budidaya jamur tiram, ini saya harap untuk masyarakat bisa membudidayakan jamur dan juga bisa mengolahnya jadi produk makanan. Jadi selain bisa untuk sampingan ataupun untuk usaha secara rumahan, jadi mereka bisa menambah penghasilan. Jadi kami memberikan terhadap masyarakat yang khususnya untuk petani pemula yang memang mereka belum memahami tentang bagaimana tata cara budidaya jamur tiram, kami siap memberikan bimbingan kepada mereka. Ya, setelah dulu sebelum saya masih di sini waktu masih sendiri dengan usaha jamur tiram ini, ya saat itu masih terasa memang agak berat. Tapi setelah memang ada anak dan istri saya jemput dari Jawa, saya datang ke sini, jadi kami menjalankan usaha sama-sama. Jadi kayak pekerjaan semua juga saya jalankan terasa ringan dan lebih bersemangat lagi dengan menjalankan usaha ini. Setahunya sih masih kayak hutan-hutan begitu ya, jadi belum terlalu ramai begitu. Ya awalnya sih ya, takut juga. Terus di sini kan tidak ada keluarga juga. Ya ternyata sudah sudah ramai. Terus ndak seperti yang dibayangkan lah ya. Ternyata penduduknya juga sudah banyak. Kan pernah gagal. Ya kalau yakin bisa, karena kan pernah berhasil juga. Jadi kalau pernah berhasil berarti kan pasti bisa, dicari aja kesalahannya, mungkin kan belum tepat begitu. Terus ya selama masih bisa dilanjutkan. Ya harapannya bisa terus lancar, terus pasarannya juga mulai banyak, terus ya yang jelas meningkatkan ekonomi keluarga, terus syukur-syukur bisa meningkatkan ekonomi daerah sini begitu. Mestinya kan kalau di sini terus kita bikin usaha kan pasti ada izin kan, bayar pajak kan bisa untuk kemasukan di sini juga. Tidak sulit bagi Budiarto mendapatkan serbuk kayu. Beberapa tempat pengolahan kayu gelondongan memang telah menyiapkan serbuk kayu untuk dibawa Budiarto. Di tempat ini, serbuk kayu merupakan limbah.
antara Kumbung dan tempat pengolahan kayu saling bergantung. Kumbung Budiarto memerlukan serat kayu untuk pembuatan backlog jamur. Sementara pemilik rumah produksi kayu tak lagi pusing membuang limbah mereka. Sampai beberapa hari ke depan, persediaan bahan baku dinilai mencukupi. Produksi backlog juga akan semakin meningkat dengan ketersediaan bahan baku ini. Hari semakin tinggi saat Sarmi datang ke Kumbung mengantarkan makanan untuk suami tercinta. Berkah dari Kumbung cukup untuk makan sehari-hari. Rasa syukur di balik kerja keras memberi tenaga untuk menjalani hidup. Masa depan tercipta dari apa yang dikerjakan hari ini. Usaha dalam doa, berharap kebahagiaan hadir pada lembar-lembar jamur tiram yang tersemai dan tumbuh di Kumbung Harapan.